Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Fazilah Khairunisa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong berkunjung ke Indonesia selama 2 hari. Dan hari ini Lawrence Wong bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan selama 2 hari di Jakarta, Perdana Menteri Singapura juga akan bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin. Kunjungan tersebut menegaskan kembali komitmen Singapura untuk memperkuat persahabatan dengan Indonesia. Dan saat ini di layar kaca Anda, pemirsa, situasi terkini di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana puluhan siswa-siswi SD ini yang mengenakan seragam daerah begitu ya, sudah siap menyambut kedatangan dari PM Singapura Lawrence Wong. Dan kita lihat ini juga lokasi di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta juga sudah terlihat pengamanan untuk menyambut kedatangan dari Perdana Menteri Singapura. Dan kunjungan Perdana Menteri Wong ini juga adalah kunjungan kenegaraan kepala negara pertama setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik. Dan salah satu tujuan dari kunjungan ini ialah untuk menegaskan kembali komitmen Singapura untuk memperkuat persahabatan lama dengan Indonesia dan memberikan kesempatan bagi para pemimpin di kedua belah pihak untuk bertukar pandangan tentang peningkatan hubungan bilateral. Di mana nantinya Perdana Menteri Wong ini akan didampingi oleh Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri kedua untuk Perdagangan dan Industri Tan See Leng, dan Menteri Negara untuk Pengembangan Digital dan Informasi dan Kesehatan Rahayu Mahzam. Dan perjalanan PM Wong ke Jakarta ini juga merupakan bagian dari kunjungan perkenalannya ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Brunei, dan juga Laos. Dan PM Wong baru saja dilantik menggantikan Lee Hsien Loong awal tahun ini. Dan kita lihat pemirsa saat ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah siap menerima kunjungan dari Perdana Menteri Lawrence Wong. Dan pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar kaca, ini dia persiapan penerimaan kunjungan dari PM Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana mobil dengan berplat nomor Singapura telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta yang siap disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Hormat senjata. Gerak. Lapor upacara siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Ya pemirsa, baru saja upacara penyambutan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan Jakarta telah selesai, di mana saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama PM Wong bertemu dengan sejumlah menteri dan perwakilan dari negara Singapura yang ikut dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini. Di mana kunjungan PM Singapura terjadi selama 2 hari. Terjadilah selama 2 hari yang dimulai sejak tanggal 5 November kemarin. Dan hari ini rencananya selain bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, PM Wong juga akan bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dan kunjungan PM Wong ini adalah kunjungan kenegaraan kepala negara pertama setelah Prabowo Subianto dilantik. Dan perjalanan PM Wong ke Jakarta ini juga merupakan bagian dari kunjungan perkenalannya ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Brunei, dan Laos. Dan salah satu tujuan dari kunjungan ini juga untuk menegaskan kembali komitmen Singapura untuk memperkuat persahabatan lama dengan Indonesia dan memberikan kesempatan bagi para pemimpin di kedua belah pihak untuk bertukar pandangan tentang peningkatan hubungan bilateral. Pemirsa, Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia sejak tahun 2014. Dan pada tahun 2023, Singapura mencatat 15,4 miliar dolar Amerika Serikat investasi asing langsung ke Nusantara dan perdagangan bilateral mencapai 69 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun itu. Dan kedua negara juga merupakan salah satu sumber terbesar kedatangan wisatawan satu sama lain, di mana Singapura menyambut 2,3 juta wisatawan dari Indonesia pada tahun 2023 lalu, sementara Indonesia melihat 1,4 juta wisatawan dari Singapura pada tahun itu. Dan pemirsa, ini akan menjadi keempat kalinya sepanjang tahun ini Perdana Menteri Wong dan Prabowo Subianto bertemu. Selain saat pelantikan, keduanya juga telah bertemu selama retreat para pemimpin Singapura Indonesia yang diselenggarakan oleh Presiden Indonesia saat itu Joko Widodo pada bulan April. Kemudian mereka bertemu lagi pada bulan Juni
yaitu ketika Prabowo datang ke Singapura untuk menyampaikan pidato khusus pada edisi ke-21. Dan hubungan ekonomi dari kedua negara yaitu Indonesia dan Singapura ini juga sudah terjalin kuat melalui berbagai kerjasama bilateral yang potensial antara lain yaitu mengenai green energy terutama solar farm, carbon capture storage, lalu pengembangan Batam Bintan Karimun, digital connectivity dan data center. Yang mana disebutkan oleh Menko Perekonomian di Kabinet Jokowi sebelumnya menyatakan di mana data center ini akan banyak dibangun di sekitar Ibu Kota Nusantara yang untuk mendukung pembangunan mengusung konsep modern dan digitalize. Dan salah satu kerjasama strategis yang ditekankan juga adalah pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan keterampilan, pertukaran talent di bidang digital, serta peningkatan kapasitas bidang healthcare. Dan pemerintah Indonesia dalam hal ini terus mendukung hubungan yang kuat dengan Singapura, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan. Dan dalam kunjungannya ke Indonesia 2 hari ini, yaitu tanggal 5 hingga 6 November, Perdana Menteri Lawrence Wong tidak sendiri pemirsa dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Singapura, Eng Hen, lalu ada Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, lalu ada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri kedua untuk Perdagangan dan Industri Singapura, Tan Si Leng, dan Menteri Negara untuk Pengembangan Digital dan Informasi dan Kesehatan Singapura, Rahayu Mahzam. Dan PM Wong sendiri baru saja dilantik menggantikan Lee Hsien Loong pada awal tahun 2024 ini. Dan selain bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PM Wong ini juga rencananya akan bertemu dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin. Dan PM Wong sendiri sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kemarin sekitar pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Dan kunjungannya itu selama 2 hari, terakhir hari ini pemirsa. Dan kemarin kedatangan PM Wong juga disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura, Suryo Pratomo. Dan tidak hanya bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, rencananya PM Wong juga akan melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan untuk meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Lawrence Wong tengah berdialog bersama di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pemirsa, tadi kita lihat sekitar pukul 10 kurang lebih waktu Indonesia Barat, di mana Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan dari Perdana Menteri Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura, di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah upacara penyambutan secara formal telah dilakukan, selanjutnya Presiden Prabowo dan juga PM Wong mengenalkan atau berkenalan dengan Kabinet Merah Putih, diantaranya menteri-menteri yang hadir di Istana Kepresidenan pada pagi hari ini. Dan begitupun sebaliknya, di mana PM Wong ini mengenalkan menteri-menteri yang ikut serta dalam kunjungan PM Wong ke Jakarta hari ini. Di mana tadi ada Menteri Pertahanan, kemudian ada Menteri Luar Negeri Singapura, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri kedua untuk Perdagangan dan Industri, lalu Menteri Negara untuk Pembangunan Digital dan Informasi dan Kesehatan Singapura. Dan setelah tadi acara penyambutan, Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Wong masuk ke dalam Istana Kepresidenan Jakarta untuk berdialog, membahas lebih dalam mengenai kerjasama atau hubungan persahabatan yang telah dibina oleh Singapura dan juga Indonesia. Dan dialog ini dilakukan secara tertutup, pemirsa. Kita juga akan sama-sama menanti bagaimana hasil dari pertemuan dan perbincangan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dan juga Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong terkait penandatanganan kerjasama dan komitmen untuk mewujudkan atau melanjutkan hubungan bilateral ke depannya. Dan pemirsa, kita ketahui Singapura sendiri ini telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia, yaitu sejak 2014. Di mana pada tahun 2023 Singapura ini mencatat sekitar 15,4 miliar dolar Amerika Serikat investasi asing yang langsung ke Nusantara, dan perdagangan bilateral maksud kami mencapai 69 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun itu. Di mana kedua negara ini juga merupakan salah satu sumber terbesar kedatangan wisatawan satu sama lain, di mana pada tahun 2023 Singapura menyambut 2,3 juta wisatawan dari Indonesia, dan Indonesia juga melihat 1,4 juta wisatawan dari Singapura di tahun yang sama. Nah, kita lihat ini sebelum pertemuan ditutup tadi, pemirsa. Dan memang sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga menyatakan sikap dalam politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif dan non-blok, serta menjalin persahabatan dengan semua negara tanpa ikut serta dalam aliansi militer manapun. Adapun prinsip ini dijalankan dengan tujuan agar terjalin hubungan persahabatan yang erat dengan negara sahabat di kancah internasional. Dan Prabowo Subianto juga memilih jalan untuk bersahabat dengan semua negara, dan berkali-kali beliau juga mencanangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. Dan di mana kutipannya Prabowo menyampaikan, "We want to be the good neighbor." Dan dalam pidatonya beberapa waktu lalu pada saat pelantikan, Prabowo Subianto juga mempertegas posisi Indonesia di dunia internasional ini sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan kemanusiaan. Dan hal tersebut ini juga sekaligus meneguhkan kembali
kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Dan hal ini prinsip-prinsip hubungan luar negeri yang akan dijalankan oleh Prabowo Subianto ini disampaikan pada saat pidato di pelantikan Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu. Kita lihat beberapa kali pidatonya, memang Presiden Prabowo ini juga menekankan hubungan atau menyatakan sikap begitu dalam politik luar negerinya yang bebas aktif dan non-blok, serta ingin menjalin persahabatan dengan semua negara tanpa ikut serta dalam aliansi militer manapun. Dan pada bulan April 2024 lalu, pemirsa, di mana kerjasama Indonesia dengan Singapura ini juga terus berlanjut, di mana pada pertemuan sebelumnya begitu antara kedua negara ini juga membahas isu-isu strategis dan kerjasama yang sudah terjalin antara Indonesia dan juga Singapura. Dan keduanya optimis bahwa hubungan ekonomi kedua negara ini bisa terus terjalin kuat gitu ya melalui berbagai kerjasama bilateral yang potensial, di mana antara lain sebelumnya yaitu ada kerjasama mengenai green energy, terutama solar farm, carbon capture storage, pengembangan Batam Bintan Karimun, digital connectivity, dan data center. Nah, di mana data center ini rencananya akan banyak dibangun di sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk mendukung pembangunannya yang mengusung konsep modern and digitalized. Dan pemirsa, seperti layaknya tetangga yang baik begitu ya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong ini tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyapa saudara tuanya di regional. Dan sebelum Presiden Prabowo Subianto bertolak menjalankan sejumlah agenda kenegaraan di mancanegara dan mencoba untuk bertemu atau meminta waktu untuk menemui presiden yang baru saja dilantik ini. Dan pada saat kunjungannya di Jakarta, kalau kita lihat kemarin begitu saat tiba di Jakarta, PM Wong ini tidak nampak antusias begitu ya tiba di Jakarta, dan juga tidak ada protokol khusus yang berlebihan, di mana dengan suasana yang santai begitu. Dan kemarin juga sempat pada saat kunjungannya PM Wong menceritakan mengenai kondisi dunia yang sedang dalam ketidakpastian, di mana bergesernya sumbu perpolitikan global sampai IKN dan rencana pembangunan kampus Islam di Singapura. Dan di wawancara sebelumnya, PM Singapura Lawrence Wong sempat menyatakan bahwa Presiden Prabowo ini memiliki kebijakan luar negeri yang lebih aktif, dan hal ini sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Indonesia sebagai negara penting di Asia Tenggara dan dunia. Dan ia juga sempat mempertanyakan apakah pendekatan baru yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan itu juga sudah dijawab bahwa dari statementnya, Prabowo Subianto sangat jelas Indonesia akan menjadi sahabat semua dan akan menjadi tetangga yang baik. Dan hal ini juga diamini oleh PM Wong, di mana Singapura ini sepenuhnya juga menganut pendekatan yang sama karena ingin berteman dengan semua negara. Di mana Singapura yang berada di lingkungan baru seperti yang dikatakan tadi, ada ketegangan geopolitik yang meningkat, dan hal ini akan ditentukan oleh hubungan Amerika Serikat dan China.
Dan ini juga membahas begitu ya bagaimana hubungan kedua negara ini dengan negara-negara lain di tengah kekhawatiran konflik dunia begitu. Yang dikhawatirkan adalah konfliknya akan berujung dunia yang menjadi terfragmentasi, menjadi blok-blok yang saling bersaing, di mana wilayah pengaruh yang saling bersaing seperti yang terjadi pada Perang Dingin yang lalu. Nah, ini juga adalah keterlibatan kedua belah pihak yang independen, Singapura dan juga Indonesia, dan juga aktif berdasarkan kepentingan bersama dengan cara yang memberikan keuntungan bersama juga bagi semua pihak. Dan PM Wong ini juga menegaskan bahwa untuk Singapura dan Indonesia yang terpenting ialah keterlibatan dengan keduanya. Sehingga Amerika dan China ini mempunyai kepentingan di kawasan ini, di Asia Tenggara, agar dapat menumbuhkan dan memperluas ruang bagi kedua kekuatan untuk mencapai tujuan mereka. Dan juga untuk memaksimalkan peluang untuk melanjutkan stabilitas dan kemakmuran khususnya di Asia Tenggara. Dan PM Wong juga menyampaikan bahwa menurutnya Indonesia dan Singapura mempunyai kepentingan yang sama dan dapat bekerja sama untuk mencapai hal ini di mana secara bilateral dan di ASEAN. Sejauh menyangkut tetangga yang baik, kami sepenuhnya atau PM Wong sepenuhnya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai hubungan politik luar negeri ini. Jadi kalau disampaikan juga pemirsa tidak hanya tetangga yang baik, begitu Singapura juga mengklaim bahwa tetangga dekat dan teman baik. Jadi dalam pertemuan ini juga berharap bahwa kerjasama secara erat untuk memajukan hubungan ini. Dan disampaikan juga sebelumnya bahwa PM Wong mengaku ia dan Presiden Prabowo memulai hubungan ini juga dengan pijakan yang sangat kuat begitu, karena pada pemerintahan sebelumnya, pendahulu dari PM Wong dan juga Presiden Jokowi sebelumnya ini telah menyelesaikan beberapa permasalahan yang sudah lama ada. Kemudian juga kedua negara memberlakukan perjanjian kerangka kerja yang diperluas begitu mengenai wilayah informasi penerbangan, wilayah udara, ekstradisi, dan pertahanan. Dan selanjutnya ini akan menulis babak baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura yang diharapkan ini bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan pandangan yang sama pemirsa antara Indonesia dengan Singapura begitu menyikapi kondisi dunia di mana mereka memiliki kepentingan adalah mengupayakan keterlibatan aktif dengan semua negara, berteman dengan semua negara dan memastikan perdamaian serta stabilitas di Asia. Karena menurut mereka dunia sedang berubah-ubah saat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ada kembali di Breaking News. Pemirsa, sebelum pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Merdeka. Ada 7 duta besar dari negara sahabat yang memberikan surat kepercayaan. Sebelum menyerahkan surat kepercayaan, para duta besar satu persatu disambut di halaman Istana Merdeka oleh pasukan militer sebagai bentuk penghormatan. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar di Indonesia. Ada 7 duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni Belanda, Timor Leste, Zimbabwe, Uzbekistan, Republik Rakyat Tiongkok, Aljazair, dan Mongolia.
Dan pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong berkunjung ke Indonesia selama 2 hari. Di mana hari ini Lawrence Wong bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Selama 2 hari di Jakarta, Perdana Menteri Singapura ini juga akan bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin. Di mana kunjungan ini menegaskan kembali komitmen Singapura untuk memperkuat persahabatan. Dan kunjungan PM Wong ini adalah kunjungan di mana untuk memperkuat juga kerjasama bilateral yang telah terjalin antara Singapura dan juga Indonesia. Dan pemirsa, kedua negara ini memiliki visi dan misi serta pandangan yang kurang lebih sama gitu dalam menghadapi konflik dunia, di mana keduanya ini sepakat untuk menjadi tetangga yang baik dan sahabat yang baik bagi semua negara. Dan di mana karena pandangan dan visi misi dalam menghadapi konflik dunia ini yang sama begitu ya pemirsa, di mana sebelumnya Presiden Prabowo dalam pidatonya pada saat pelantikan Presiden pada 20 Oktober lalu ini menyatakan bahwa sikap dalam politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif dan non-blok serta menjalin persahabatan dengan semua negara tanpa ikut serta dalam aliansi militer manapun. Adapun prinsip ini dijalankan dengan tujuan yaitu agar terjalinnya hubungan persahabatan yang erat dengan negara sahabat di kancah internasional. Dan sebelumnya Prabowo juga menegaskan begitu berkali-kali ia mencanangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. Bahkan beliau sempat mengutip, "We want to be the good neighbor." Dan dalam pidatonya pada saat itu mengenai hubungan politik luar negeri, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ini juga mempertegas posisi Indonesia di dunia internasional, yaitu sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan kemanusiaan. Hal tersebut sekaligus meneguhkan kembali kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, ini kunjungan PM Singapura sudah berlangsung sejak kemarin. Ia tiba di Jakarta, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat, dan langsung disambut oleh beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Dan memang ini adalah kunjungan kenegaraan ya, kunjungan kenegaraan kepala negara pertama begitu setelah Prabowo dilantik, di mana sebelumnya juga pertemuan sebenarnya sudah sering dilakukan begitu antara Perdana Menteri Singapura dengan Prabowo Subianto, dan ia menyempatkan untuk berkunjung hari ini ke Jakarta sebelum nantinya Prabowo akan disibukkan dengan kunjungan-kunjungan luar negeri lainnya, di mana pada saat kunjungan saat ini di hadapan para media, PM Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura ini menjelaskan beberapa hal mengenai pandangannya, visi dan misinya dengan Indonesia yang hampir sama mengenai atau dalam menghadapi politik atau konflik di dunia. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat bagaimana kondisi di sana, tapi jangan kemana-mana karena breaking news akan segera kembali.
Anda kembali menyaksikan Breaking News. Pemirsa, sebelum pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Merdeka. Ada 7 duta besar dari negara sahabat yang memberikan surat kepercayaan. Di mana sebelum menyerahkan surat kepercayaan, para duta besar satu persatu disambut di halaman Istana Merdeka. Dan penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar di Indonesia. Ada 7 duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni Belanda, Timor Leste, Zimbabwe, Uzbekistan, Republik Rakyat Tiongkok, Aljazair, dan Mongolia. Dan pemirsa, untuk memperbarui kondisi terkini pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, sudah ada reporter kami Muhammad Zuhilmi yang saat ini berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Kita akan tersambung. Selamat siang, Hilmi. Ya, selamat siang, Dila. Baik, Hilmi, bagaimana kondisi di sana? Apakah pertemuan antara keduanya ini masih berlangsung? Ya, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong ini masih berlangsung, Dila dan juga pemirsa, di Istana Negara di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Dan memang tadi sekitar pukul 10 pagi, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba di Istana Negara Jakarta dan kemudian langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun untuk pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, diantaranya yakni Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Tenaga Kerja Yasirli, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo, serta Direktur Jenderal untuk Urusan Asia Pasifik Abdul Qadir Jailani. Adapun untuk PM Wong sendiri didampingi oleh sejumlah menterinya, yakni ada Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri, Menteri Negara Pengembangan Digital, Informasi, dan Kesehatan, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, serta Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Singapura. Dan memang bisa dikatakan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura PM Wong ini merupakan kunjungan kenegaraan kepala negara pertama usai Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Dan rencananya pertemuan kedua kepala negara ini akan membahas sejumlah isu, diantaranya mengenai ekonomi hijau, kemudian ada juga isu mengenai ibu kota Nusantara. Dan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Lawrence Wong ini merupakan pertemuan keempat kalinya, di mana pada pertemuan pertama ini ketika Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo. Dan pertemuan terakhir pun atau pertemuan ketiga antara Prabowo Subianto dengan Lawrence Wong ini terjadi ketika usai Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 yang lalu. Dan bisa dibilang hubungan antara Indonesia dan Singapura ini sangat erat, di mana Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia sejak 2014. Sementara itu pada tahun 2023, Singapura mencatat 15,4 miliar dolar Amerika Serikat untuk investasi langsung ke Indonesia, serta perdagangan bilateral yang mencapai 69 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Tentunya ini bisa menjadi hubungan penting
antara Indonesia dan juga Singapura. Selain itu, kedua negara juga menyumbangkan kedatangan wisatawan satu sama lainnya terbesar, di mana Singapura ini menyambut 2,3 juta wisatawan dari Indonesia pada 2023. Sementara itu, Singapura mengirimkan 1,4 juta wisatawan ke Indonesia pada tahun yang sama, yakni tahun 2023. Tentunya Zila dan juga pemirsa, ini menjadi pertemuan bilateral yang sangat penting bagi Indonesia dan juga Singapura, mengingat hubungan kedua negaranya baik itu di antar tetangga ataupun di regional ini sangat berdekatan, dan kita akan melihat nanti bagaimana hasil dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Lawrence Wong. Zila. Baik, lalu Hilmi, apa agenda selanjutnya dari PM Singapura dalam kunjungannya ke Jakarta hari ini? Apakah nanti juga akan disertai oleh makan siang bersama begitu bersama Presiden Prabowo Subianto? Atau seperti apa? Apa agenda selanjutnya, Hilmi? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, memang untuk kehadiran dari PM Wong ini berlangsung sejak 5 hingga 6 November ini. Di mana untuk hari ini PM Wong diagendakan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta bertemu dengan pimpinan MPR dan juga DPD RI. Dan untuk agenda makan siang pun untuk saat ini kami masih belum mengkonfirmasi, Gila dan juga pemirsa, apakah PM Wong nantinya akan dijamu oleh Presiden Prabowo Subianto untuk makan siang bersama, ataupun agenda makan siang akan dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun yang dapat kami konfirmasi bahwa pertemuan antara Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura, dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini direncanakan akan digelar pada pukul 1 siang nanti. Inilah. Baik, kalau tadi kita melihat begitu ya Hilmi, sebelumnya pertemuan antara PM Wong dan juga Presiden Prabowo Subianto ini kan tertutup begitu ya tadi ya, setelah masuk ke area masuk ke dalam Istana Kepresidenan. Apakah Anda mengetahui poin-poin apa saja yang sekiranya akan disepakati dalam pertemuan kali ini yang akan berdampak pada hubungan selanjutnya antara Indonesia dengan Singapura? Ya, untuk saat ini kami memang masih belum mendapatkan bocoran apa saja poin-poin yang dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Wong. Namun informasi sebelumnya yang kami terima bahwa dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Singapura ini membahas beberapa agenda, yakni seperti ekonomi hijau, kemudian ada juga investasi di Ibu Kota Nusantara. Terus tadi kami juga sempat membahas mengenai hubungan perdagangan antara Singapura dan juga Indonesia, di mana pada tahun 2023 ini Singapura mencatatkan 15,4 miliar dolar Amerika Serikat untuk investasi di Indonesia, dan juga perdagangan bilateral yang mencapai 69 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Tentunya ini bisa menjadi poin-poin pembahasan penting antara Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Lawrence Wong, di mana diketahui keduanya juga baru tahun ini menjabat, Prabowo Subianto baru tahun ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sementara PM Lawrence Wong baru saja menjabat sebagai Perdana Menteri Singapura pada tahun ini. Zila. Oke, lalu bagaimana tadi sambutan? Kalau tadi kita lihat gitu ya, sebelumnya di awal ada anak-anak ini yang menggunakan pakaian daerah gitu ya, menyambut. Bagaimana situasinya tadi? Mungkin boleh diceritakan, Hilmi? Ya, memang tadi PM Wong mendapatkan sambutan meriah ketika tiba di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi kedatangan PM Wong langsung disambut oleh pasukan baris berbaris, kemudian ada juga anak-anak sekolah, mulai dari anak SD, SMP, hingga SMA, ini memakai pakaian adat Nusantara. Ini ada pakaian adat Kalimantan, kemudian pakaian adat Jawa, Sumatera, semuanya di sini berkumpul dengan membawa bendera Indonesia dan juga Singapura, tentunya menyambut kedatangan dari PM Lawrence Wong. Dan tadi kami sempat melihat sekilas begitu wajah dari PM Lawrence Wong ini terlihat sangat sumringah, mendapatkan sambutan yang meriah dari anak-anak sekolah dan juga pasukan baris berbaris.
yang memang ini merupakan agenda ataupun upacara kenegaraan yang biasanya diadakan ketika kedatangan tamu negara. Zila. Baik, selain sambutan tadi yang cukup meriah juga gitu, kalau pengamanan di sana Hilmi, apakah memang ini kan karena kunjungan kenegaraan begitu ya? Apakah memang ketat dijaga di sekitar Istana Merdeka atau seperti biasa pengamanan pada umumnya kepresidenan saja, Hilmi? Ya, kalau masalah pengamanan tadi menurut pantauan kami ini cukup ketat, Zila dan juga pemirsa. Ini Jalan Medan Merdeka, tepatnya berada di depan kawasan Istana Negara ini sempat ditutup sementara untuk dilewati oleh PM Singapura, yakni Lawrence Wong. Namun ketika Lawrence Wong sudah masuk di kawasan Istana Negara, jalan di depan Istana Negara yakni Medan Merdeka ini sudah kembali dibuka. Dan memang seperti upacara kenegaraan seperti biasanya, ini keamanan tentunya cukup ketat, di mana ini menerapkan beberapa ring, di antaranya ring 1 di Istana Kepresidenan, sementara untuk ring 2-nya ini di luar Istana Kepresidenan atau di Jalan Medan Merdeka. Zila. Baik, lalu Hilmi, apakah Anda juga mengetahui sekiranya kapan PM Wong ini akan kembali bertolak ke Singapura atau pulang dari Jakarta? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan, kunjungan dari PM Wong ini hanya 2 hari, yakni 5 dan juga 6 November 2024. Itu artinya untuk hari ini direncanakan PM Wong akan langsung kembali ke Singapura. Dan memang untuk hari ini pun agenda dari PM Wong cukup padat, Zila dan juga pemirsa. Selain bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, juga diagendakan akan bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta pimpinan dari MPR dan juga DPD RI. Zila. Baik, Hilmi, kita akan menanti apa saja poin-poin kesepakatan yang telah ditandatangani begitu atau disepakati dalam pertemuan PM Singapura dan juga Presiden Prabowo pada hari ini. Kita akan update terus informasinya nanti bersama dengan Hilmi. Terima kasih Hilmi, kami akan tunggu informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo menyatakan sikap politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif dan non-blok serta menjalin persahabatan dengan semua negara tanpa ikut serta dalam aliansi militer manapun. Dan berikut pidato Presiden Prabowo usai dilantik pada 20 Oktober lalu. Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-blok, non-aligned. Kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Sudah berkali-kali saya cadangkan, Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara. Tapi kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, kita bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78
Honden en inlander verboden. Saudara-saudara, karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemirsa, usai sudah Breaking News pertemuan antara PM Singapura dan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan program Anu Siang bersama rekan Rosalin Hio. Saya Fazilah Kerisa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.